Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Siapa yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Ya, paranormal alias dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa bersama Lain Dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Banyak hal yang membuat seseorang tertarik dalam dunia klinik dan perdukunan, yaitu mereka yang menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Lalu mereka dengan mudah menjual keimanan mereka demi tercapainya cita-cita mereka. Tentunya Anda tahu seperti apakah profesi sang dukun ini. Sosok ini begitu banyak penggemarnya, idola bagi para manusia yang dilanda galau tanpa dilandasi keimanan. Hanya ada satu penangkal yang bisa menyelamatkan Andika. Mereka menganggap bahwa dukun bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan kehidupan mereka. Ironisnya, mereka adalah umat Islam, dan mereka pun meyakini adanya dukun putih. Lalu, kalau memang demikian benar adanya, lantas apakah kita diperbolehkan untuk meminta pertolongan kepada dukun putih yang berkedok kiai atau wali? Bahkan kepercayaan terhadap arwah gentayangan melahirkan ritual-ritual seperti mengusir roh jahat, mengundang paranormal atau dukun yang tengah mempersiapkan jebakan-jebakannya yang berdalih untuk mengusirnya. Mereka yang percaya dukun meyakini bahwa dukun mengetahui hal-hal gaib tentang dirinya. Mereka meyakini dukun bisa merubah nasib seseorang, bahkan mereka menganggap dukun itu ada yang berilmu hitam dan yang berilmu putih. Pemirsa, inilah Lain Dunia. Orang yang berhubungan dengan hal-hal gaib sama spiritualis gitu deh, Mas. Dukun itu orang pintar sih, kata orang-orang. Orang pintar, cuman bedanya itu dengan ilmu hitam, bukan ilmu putih. Semacam kayak orang pintar yang bisa mengobati. Menurut saya dukun itu orang pintar ya, atau paranormal. Kalau menurut saya ada sih, soal dari orang-orang yang pernah saya dengar. Ada itu yang namanya dukun hitam, nama yang putih ada. Kalau dukun putih itu yang suka mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau dukun hitam ya gimana, yang suka menyembah-nyembah berhalak, yang suka bakar menyan, dupa, kayak gitu. Dukun hitam, dukun putih, menurut saya ada juga sih. Ada. Menurut yang saya dengar itu sih ada ya. Cuman saya belum pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau dukun hitam, ya yang suka pakaian hitam. Kalau dukun putih mungkin kayak kiai gitu, surban, pakai pakaian putih gitu. Kalau yang putih mungkin orang-orang yang pintar agama. Kalau yang hitam orang-orang yang mencari ilmu dari bangsa-bangsa seperti jin.
Kalau dukun hitam itu dukun yang biasanya nyantet atau ya yang temennya setan gitulah menurut saya. Kalau dukun yang putih itu ya ibaratkan dukun yang nyembuh-nyembuhin atau dukun-dukun yang baik lah istilahnya. Ya mungkin percaya lah, soalnya kan kata orang juga dia paranormal atau orang pinter lah. Jadi mungkin aja dia bisa ngelihat. Pacar saya kehilangan uang, ya dia manggil dukun. Ya buktinya itu udah ketahuan siapa yang ngambilnya. Ya percaya, dulu temen saya pernah ke dukun waktu pas HP-nya hilang. Dan dia meminta untuk mencarikan HP-nya dan ya ketemu. Saya sih percaya nggak percaya, soalnya saya belum pernah lihat secara langsung. Kalau hal gaib itu dukun menurut saya pasti bisa lah, karena dia kan berhubungan dengan spiritualis gitu. Saya sih belum coba, tapi ya namanya juga belum pernah, jadi nggak percaya. Percaya, tapi gimana ya? Percaya nggak percaya sih? Percaya nggak percaya sih, yakin nggak yakin. Karena belum pernah kesana langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa itu dukun? Dukun itu bukan istilah yang dikenal di dalam bahasa Arab. Bukan pula istilah yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Akan tetapi bukan berarti Islam itu nggak bahas masalah dukun. Karena di dalam agama kita ada beberapa istilah yang bisa mewakili makna dari dukun. Hanya saja istilah itu merupakan istilah lain dari dukun menurut spesialisasinya. Sehingga kalau kita cermati di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, sekurang-kurangnya kita akan mendapatkan ada 4 istilah yang mendekati makna dukun. Yang pertama adalah arraf, yang kedua adalah kahin, yang ketiga adalah munajjim atau ahli nujum, yang keempat adalah sahir atau tukang sihir. Yang pertama adalah arraf, ya. Dan yang kedua kahin. Dua istilah ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sabda beliau, man ata arrafan au kahinan, ya. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada keduanya, kemudian dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh keduanya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan antara arraf sama kahin menurut sebagian ulama seperti Imam Al-Khattabi, al-arraf itu adalah orang yang mengklaim bisa mengasih tahu tentang kejadian yang terjadi di masa yang lampau. Misalnya ada barang yang hilang, itu kan kejadian sudah berlalu. Atau ada anak yang hilang, ya. Atau ada kejadian-kejadian di masa yang lampau yang diklaim bisa diketahui oleh dia. Ini arraf. Adapun kahin adalah seorang yang mengklaim mengetahui kejadian yang akan datang. Kejadian yang akan datang yang belum terjadi. Misalnya mereka yang meramal akan kejadian, ya, pada tahun sekian-sekian akan terjadi. Kiamat akan terjadi pada tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Ternyata nggak ada apa-apa. Itu namanya kahin. Adapun istilah yang ketiga adalah al-munajjim, yaitu ahli nujum. Ya. Ahli nujum ini adalah orang yang berusaha untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini dengan kejadian-kejadian yang ada di langit atau kosmologi. Ya.
Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini mereka hubungkan dengan kejadian yang ada di langit. Ya, pergerakan bintang anu, pergeseran bintang anu, pertemuan bintang anu. Dan termasuk dalam ilmu nujum ini adalah apa yang biasa diistilahkan dengan zodiak. Ya, bintang-bintang, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Leo dan sebagainya. Ini istilah yang ketiga. Istilah yang keempat yang ada erat kaitannya dengan dukun adalah sahir atau tukang sihir. Yaitu mereka yang mengklaim bisa melakukan sesuatu berupa membahayakan orang lain, ya, mensantet, atau yang semisalnya dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu atau membaca bacaan-bacaan tertentu. Ritual-ritual itu macam-macam, ada yang dengan membuat buhul-buhul, ya, ikatan-ikatan tali, kemudian disebulkan di dalamnya dengan bacaan-bacaan mantra-mantra khusus, sehingga orang yang dituju itu akan tersakiti. Ini sedikit keterangan tentang dukun di dalam istilah agama kita. Sebagian orang mengatakan bahwa yang tercela itu dukun hitam. Kalau dukun putih itu terpuji. Bahkan dukun putih adalah orang yang punya jasa, punya kebaikan sama masyarakat. Tentu kita perlu tanya terlebih dahulu, apa bedanya antara dukun hitam sama dukun putih? Biasanya orang mengatakan kalau dukun putih itu adalah orang yang pakaiannya, ya, serba putih. Dalam arti maksudnya dia pakai sorban, pakai jubah. Kemudian yang dia bawa itu bukan keris, yang dia bawa itu adalah tasbih yang gedenya segini-segini. Ya. Itu dukun putih di mata mereka. Terus kalau dukun hitam kayak apa? Dukun hitam itu orangnya serem. Nah, kumisnya itu lebat banget. Ya. Bisa buat, maaf, kalau minum kopi itu bisa buat sarangan kopi. Ya. Kemudian rambutnya gondrong. Nah, kemudian dia cincinnya gede-gede semuanya ada di jarinya. Terus kemana-mana dia pakai bawa keris. Ya. Terus selalu nyalain menyan. Oh, itu ya bedanya. Kalau itu bedanya berarti Anda cuma membedakan secara lahiriahnya saja. Ya. Karena sejatinya banyak orang yang tertipu, ya, dengan penampilan lahiriah. Sebenarnya ketika kita ingin menilai sesuatu, hendaklah kita menilai dari apa yang dia praktekkan. Bukan hanya melihat penampilan lahiriahnya. Kalau melihat penampilan lahiriahnya, maaf, sekarang banyak yang namanya pencopet, yang namanya pencuri, yang namanya penjahat, pakai jas, ya, pakai dasi. Orang-orang yang katanya terhormat. Kenapa? Orang banyak tertipu karena penampilan lahiriahnya. Begitu pula, kalau misalnya Anda katakan ada dukun putih, dengan asumsi atau dengan alasan bahwa mereka itu berpakaian bak seorang kiai, dan tentunya mereka bukan kiai, kalau kiai nggak akan seperti itu. Maka kita katakan Anda telah tertipu dengan penampilan. Kalau seandainya dia mengaku dukun putih, akan tetapi dia mengklaim tahu kejadian-kejadian yang akan datang, atau dia mengklaim mengetahui, ya, tentang nama Anda tanpa kenal sebelumnya, dan juga tanpa searching. Ya, beda kalau sekarang mungkin dukun putih modern mungkin, atau dukun hitam modern sekarang mungkin dia kalau ditanya, ente tinggalnya di mana? Anak tahu tempat ente, karena anak punya data ente lewat Google. Nah, kalau seperti itu lain masalah itu. Ya. Walaupun dia juga tercela karena dia telah membohongi orang-orang, menggambarkan seakan-akan dia adalah seorang yang luar biasa, punya pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain, padahal sebenarnya dia itu hasil tanya kepada Mbah Google. Itu lain masalah. Akan tapi itu pun juga tercela. Ya. Tapi kita bicara tentang orang yang berkolaborasi dengan dukun, ya, dengan setan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau yang seperti ini yang dilakukan oleh mereka yang dikatakan dukun putih, maka kita katakan sama saja antara dukun hitam sama dukun putih. Cuman bedanya kalau dukun putih itu menggunakan kostum yang berbeda, seakan-akan dia adalah seorang kiai padahal dia bukan kiai. Karena kalau kiai tidak akan bermain perdukunan seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, loh, itu kan buktinya dia pakai tulisan Arab, Ustaz. Dia kalau ngasih kita, ya,
para pasiennya, itu dia ngasih bungkusan tulisannya Arab. Itu bukannya menunjukkan bahwa dia itu dukun putih. Buktinya yang disodorkan sama kita itu tulisan Arab. Sekarang saya katakan, ada sebagian orang tidak bisa membedakan antara ayat Al-Quran dengan tulisan Arab. Tidak setiap tulisan Arab itu ayat Quran. Dan tidak setiap tulisan Arab itu hadis Nabi SAW. Mereka biasa istilahkan tulisan Arab yang dijadikan sebagai jimat itu sebagai rajah. Atau biasa juga disebutkan sebagai, diistilahkan dengan wifik. Dan ini kita dapatkan, mereka biasanya nulis dalam bentuk, entah ditulis di kain atau ditulis di kertas. Mereka tulis huruf-huruf Arab di situ. Dan itu kadang-kadang tulisannya nggak bisa dibaca. Kadang-kadang juga cuma huruf-huruf hijaiyah dibalik, ya, nun dibalik kayak panci gitu, titiknya di bawah. Kemudian ditambahi dengan nama-nama yang tidak jelas. Ada yang ditulis di situ asyatat, ada sal'asun, ada ya'salun, ada jaljalut, ada ikhrisha, ada jirisha. Nama-nama yang entah ini nama apa. Ya. Kemudian setelah itu ditambah dengan kotak-kotak gambar, ya, atau gambar bulatan, atau gambar singa, atau gambar bintang, atau gambar ular, dan lain sebagainya. Dan ini pun penggunaannya macam-macam. Nah, ada yang digunakan dengan cara tulisan itu tadi disuruh ditaruh di sabuk, ya. Atau ada yang mengatakan ditaruh di mana di jaket, ya, atau ditaruh di rompi, katanya supaya kebal. Dan ini saya punya cerita menarik ini. Ya, saya punya cerita menarik. Saya pernah ketemu sama salah seorang mantan dukun. Ya, salah seorang mantan dukun yang dia itu pernah jualan, ya, pernah jualan rompi anti kebal. Datang satu calon pembeli. Ya, dia ditemani sama teman saya ini, ditemani sama gurunya. Ya, sama gurunya jualan rompi kebal, ya, rompi anti bacok. Ya. Akhirnya betul, ya, datang itu salah satu konsumennya, kemudian demo, ya, artinya si teman saya ini demo bagaimana efek dari memakai rompi kebal ini. Dia pakai, kemudian nih kata dia, ambil golok, kemudian dibacokkan ke pahanya. Ya. Nih, nggak percaya, saya pakai rompi nih, lihat, ini tebal, ini tajam kan, bacokkan, cek sekali, ternyata kebal. Ya. Kemudian bacokkan yang kedua kali, cuk, ternyata kebal juga. Yang ketiganya, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ketika dia membacokkan yang ketiga kalinya, musola yang di samping rumahnya itu pas muadzinnya mengumandangkan azan isya. Apa yang terjadi? Ketika dia membacokkan ketiga kalinya, ceras. Ternyata tubuh yang awalnya kebal tadi sobek oleh golok yang begitu tajamnya dan darahnya ngucur kayak keran. Sampai kelihatan urat-uratnya itu pada terputus-putus. Dan dia tunjukkan, teman saya itu tunjukkan kepada saya, lihat ini Ustaz bekasnya. Langsung panik, gurunya juga panik. Lalu gurunya itu panik, akhirnya bawa ke rumah sakit. Akhirnya pergi juga ke dokter. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dijual oleh mereka katanya itu adalah barang yang bisa membuat kekebalan. Itu sebenarnya omong kosong. Itu merupakan hasil kerjasama dengan jin dan syaitan. Dan juga kalaupun mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat itu sudah mereka campur dengan huruf-huruf yang tidak bisa dipahami, atau dengan simbol-simbol yang wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita nggak tahu apa di balik itu semua. Bisa jadi di situ ada permohonan-permohonan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para mantan dukun bercerita bahwa di situ ternyata nama-nama jin, nama-nama setan yang mereka biasa meminta pertolongan kepada setan-setan tersebut. Kalau ada yang mengatakan mereka itu wali, kita harus tanya, wali itu siapa? Ya. Karena ada sebagian orang mengira bahwa tingkat kewalian seseorang itu diukur dari tingkat kedigdayaan dan kesaktian dia.
semakin seorang sakti, mandraguna, otot kawat, balung besi, ya, maka akan semakin tinggi tingkat kewaliannya. Ini kalau boleh kita umpamakan, ini orang yang punya pendapat ngoyo woro. Apa itu? Mengada-ngada, ngawur. Ya. Jadi dari mana? Kalau orang itu semakin tinggi kewaliannya, maka dia akan semakin sakti. Kalau kayak gitu, nanti para dukun ini lebih tinggi kewaliannya dibandingkan para sahabat Nabi SAW. Kalau seperti itu. Makanya ini harus diluruskan. Wali itu siapa? Wali adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya para wali Allah, mereka itu tidak takut dan tidak sedih. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah wali? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Para wali adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewalian seseorang itu bukan diukur dari keajaiban, kesaktian yang dia miliki, bukan. Makanya Al-Imam Laits Ibnu Sa'ad pernah mengatakan, seandainya engkau melihat ada orang bisa berjalan di atas air, ya, maka janganlah engkau percaya kepada dia sampai engkau lihat apakah kesehariannya sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Ini perkataannya seorang ulama salaf yang bernama Laits Ibnu Sa'ad. Perkataan itu sampai ke telinga Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bukan hanya engkau melihat orang bisa berjalan di udara. Kalau dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang, atau dia bisa berjalan di atas bara api, maka engkau jangan percaya sampai engkau lihat apakah kepribadiannya, kesehariannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Oleh karena itu, kewalian itu bukan diukur dengan keanehan dan kesaktian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, loh, buktinya mereka wali bisa sholat di Mekah, Jumatan di Mekah. Kita katakan, orang yang mengklaim bisa Jumatan di Mekah, ya, bisa jadi dia itu maaf karena bualan, membual, atau memang bisa jadi dia itu bisa pergi ke sana dengan bantuan makhluk lain. Kenapa kita katakan kemungkinan pertama dia membual? Karena secara logika nggak masuk akal, karena perbedaan waktu. Jadi kalau misalnya mereka mengklaim, ya, sholat Jumat di Mekah, padahal perbedaan antara kita sama orang Mekah itu 4 jam perbedaan waktunya. Berarti kalau misalnya dia ke Mekah, saat kita lagi sholat Jumat, di Mekah itu baru jam 8 atau jam 7. Ya. Berarti dia bukannya Jumatan di sana, dia sholat duha. Jumatannya belum mulai. Bagaimana dia mengklaim sholat Jumat di sana? Mungkin aja, bisa jadi dia malas aja. Malas aja, nggak mau sholat Jumat, akhirnya dia mengklaim sholat Jumat di Mekah. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, dia bisa ke Mekah karena naik piaraannya. Siapa itu piaraannya? Jin. Ya. Dia naik ke sana dengan piaraan jin. Akan tetapi tentu ongkos yang harus dia bayar kepada jin tersebut jauh lebih mahal daripada kita naik pesawat yang beneran. Kenapa? Karena ongkosnya mahal banget. Apa itu? Ritual. Yang berbau kesyirikan. Sehingga kadang-kadang ada cerita. Ya, pernah kita mendengarkan cerita. Kisah seorang yang pengen pergi ibadah haji tanpa melalui prosedur yang ma'ruf. Ya, daftar dulu, ONH dan seterusnya. Dia pengen haji kayak bapaknya, menaiki kendaraan khusus. Ternyata betul. Dia naik kendaraan jin. Ya, setelah ikut kloter khusus, pakai pesawat khusus, dia berangkat dibawa sama jin itu ke Mekah. Bahkan konon dia sampai bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ketika pulang, ya, sebelum sampai ke rumah, diampirkan sama jin itu, ya, ke sebuah tempat yang dia tidak kenal apa itu tempat itu. Kemudian setan itu mengatakan, kemarin
kamu sudah beribadah kepada Allah, udah haji. Sekarang giliran kamu beribadah sama saya. Wah, suruh beribadah sama jin itu. Suruh menyembah jin tersebut. Orang itu bingung. Loh gimana? Ya emang seperti itu dulu bapak kamu bisa berhaji ke sana. Konsekuensinya seperti itu. Kalau kamu nggak mau, tak tinggalin di sini. Ah, bingung kan dia? Ditinggalin di Afrika, nggak bisa pulang dia. Atau di mana, nggak bingung dia. Itulah makanya memberikan pelajaran kepada kita bahwa syaitan ketika ingin menyesatkan Bani Adam, bisa jadi dia menyesatkan, membuat persyaratan di muka atau di belakang. Maka ini perlu kita waspadai. Ada sebagian orang mengira bahwa kita ini nggak percaya sama karomah. Karomah itu apa? Karomah itu adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menguatkan keimanan mereka atau untuk membela agama Allah. Ini definisi dari karomah. Dan karomah ini biasanya adalah sesuatu yang menakjubkan. Hanya saja kita perlu membedakan antara karomah dengan kesaktian dukun. Ya, kesaktian dalam tanda kutip. Para ulama menjelaskan bahwa ada perbedaan yang jauh antara karomah para wali dengan kesaktian para dukun. Yang pertama, bahwa karomah para wali itu adalah merupakan hasil dari keimanan dan ketakwaan mereka. Ini yang pertama. Sedangkan keajaiban dan kesaktian para dukun itu adalah hasil dari kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin dukun itu melakukan kekufuran, maka bantuan dan keajaiban yang dia dapatkan dari setan akan semakin aneh. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, karomah ini nggak bisa dicegah dengan bacaan Al-Quran, nggak bisa dibatalkan, nggak bisa dimustahkan dengan bacaan Al-Quran. Adapun kesaktian dukun itu, bacakan aja ayat kursi, bacakan aja ayat-ayat Al-Quran, maka karomah yang mereka klaim kesaktian itu akan hilang dan setannya akan tunggang langgang. Perbedaan yang ketiga, karomah itu nggak bisa dipelajari. Ya. Karomah itu nggak bisa dipelajari menjadi ilmu baku, kemudian ditransfer, ditularkan kepada orang lain, nggak bisa. Kalau kesaktian para dukun bisa. Makanya kita nggak pernah dengar ya bahwa Umar Ibn Khattab itu mewariskan ya ilmu penerawangan kepada orang lain, karena Umar Ibn Khattab pernah mengomando pasukan dari jarak jauh. Atau kita juga nggak pernah menemukan kisah bahwa Al-Hasan Al-Basri itu mempelajari ilmu apa yang biasa diistilahkan dengan panglimunan, ya bisa nggak kelihatan karena Al-Hasan Al-Basri itu udah berkali-kali dicari oleh pasukannya Hajjaj ke rumahnya nggak ketemu-ketemu. Kemudian Al-Hasan Al-Basri ini punya ilmu panglimunan, kemudian bisa diwariskan sama orang lain. Gak pernah kita dengar seperti itu. Tapi kalau misalnya para dukun, maka mereka bisa. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang dipelajari. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menjelaskan di antara perbedaan antara karomah dengan apa yang biasa dilakukan oleh tukang sihir, di antara perbedaannya, kalau karomah itu nggak perlu dipelajari. Kalau tukang sihir, mereka kalau karomah itu tidak perlu dipelajari karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tukang sihir, maka mereka bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban itu dengan mantra-mantra, dengan ritual-ritual tertentu yang sudah mereka atur. Perbedaan yang keempat, karomah itu nggak bisa ditransfer. Karomah itu nggak bisa ditransfer, dipindahkan atau diwariskan kepada orang lain. Sedangkan perdukunan itu bisa, dan itu biasanya diwariskan oleh seorang dukun kepada anaknya atau kepada muridnya melalui ritual tertentu, diisi dan seterusnya. Bahkan sering kita temukan iklan-iklan, barang siapa yang ingin karomah kebal silakan hubungi HP nomor sekian. Ini perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, bahwa karomah itu nggak bisa dipamerkan berulang-ulang. Ya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah ingin memberikan karomah kepada hambanya, dia akan beri. Sedangkan yang namanya sihir atau ilmu kekebalan yang dipraktekkan atau kedikdayaan yang ditampilkan oleh para dukun, itu bisa dipamerkan berkali-kali, bisa disorting, ya, bisa ditampilkan di layar kaca dan seterusnya, yang itu sebenarnya adalah merupakan hasil kolaborasi dengan para syaitan atau hanya sekedar pura-pura
berakting, semakin pintar dia acting, maka akan semakin kelihatan seakan-akan dia adalah orang yang sakti. Semoga bermanfaat. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan atau meyakini apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Pemirsa, lemahnya iman di dalam jiwa mengakibatkan kita mudah terkena tipu daya. Lemahnya iman akan membawa kita hidup sengsara kelak di akhirat. Tidak ada yang mampu mengetahui perkara yang gaib dari penghuni langit dan bumi, dan tidak ada pula yang mengetahui kejadian yang ada di dalamnya kecuali Allah saja. Semoga kita diberikan hidayah dan istiqomah di dalam memegang keimanan ini. Pemirsa, sampai jumpa di lain dunia berikutnya. Saya Abu Sahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.